Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tetap bersukacita menjalani hari demi hari ya. Sekalipun ada hal-hal yang membuat kita sedih, tetapi sukacita yang luar biasa itu melampaui segala akal, sehingga memampukan kita melewati hari demi hari. Bahkan kita sudah menginjak hari yang ke-19 di tahun 2025 ya. Masih ada 11 bulan lebih yang harus kita lewati di tahun ini. Tetapi percayalah, seperti tahun-tahun yang lalu Tuhan menyertai kita, tahun ini Tuhan juga menyertai kita, memampukan kita. Puji Tuhan, seperti pujian Gloria tadi, tiap langkahku Tuhan yang memimpin selalu. Puji Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana hidup tanpa Tuhan dan bagaimana kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu bisa memulihkan dan memberi harapan baru. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu tanpa syarat ya. Kamu harus begini begitu baru nanti aku mengasihi kamu. Tidak ya. Mungkin orang-orang luar atau manusia pada umumnya beranggapan kalau aku berbuat baik Tuhan mengasihi aku ya. Kalau aku melakukan sesuatu Tuhan mengasihi aku, Tuhan memberkati, Tuhan membalas aku ya. Jadi Tuhan itu tidak mengasihi kita dengan sebuah syarat ya, tapi kasih Tuhan penuh kepada manusia tanpa syarat, asal orang itu mau datang kepadanya, begitu ya. Tuhan. Baik, kita akan melihat kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Mazmur 86 ayat yang kelima. Mazmur 86 ayat yang kelima. Kalau sudah menemukan, mari kita sama-sama berdiri dan membaca ayat ini. Oke. 1, 2, 3. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Silakan duduk. Mari kita aminkan, kita yakini setiap ayat yang ada di dalam Alkitab, karena ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini doa Daud ketika dia dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, dia mohon pertolongan. Dan ini iman Daud, keyakinan Daud. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah-limpah kasih setia bagi semua orang yang berseru. Jadi kasih Tuhan itu berlimpah-limpah, bukan hanya kepada orang baik, bukan hanya kepada orang yang selalu melakukan sesuatu yang mungkin dilihat orang itu baik. Tidak. Kita melihat sebuah kenyataan bahwa matahari itu diberikan untuk orang baik saja, untuk semua umat yang ada di bumi ini ya. Dan ini keyakinan Daud. Sebab Engkau ya Tuhan baik, suka mengampuni, berlimpah-limpah kasih setiamu kepada semua orang yang apa? Yang berseru. Kalau enggak berseru, yang berseru itu menandakan aku membutuhkan Engkau Tuhan, aku perlu pertolonganmu Tuhan ya. Jadi mari saudaraku, kita gunakan kesempatan. Kita tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu, kasih Tuhan tidak bersyarat. Sementara kita butuh pertolongan, cukup berseru dimanapun, kapanpun ya. Puji Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Itulah kasih Tuhan ya. Tapi saudaraku, Tuhan itu memang kasih, dan kasih Tuhan itu kasih, dan dia tidak bisa memungkiri dirinya sendiri. Kalau memang dia itu kasih ya, dia tidak bisa memungkiri. Aku benci, nggak ada kebencian di dalam hati Tuhan ya. Jadi Tuhan itu
penuh kasih. Tetapi sekali-kali dia tidak membiarkan orang yang bersalah itu bebas dari hukuman. Ini sebuah keadilan, bukan kebencian, tapi keadilan Allah, ya. Jadi mari jangan kita mempermainkan Tuhan. Kalau kita tahu, kalau kita sadar bahwa Tuhan itu penuh kasih, kita berseru, kita menghormati Tuhan, kita juga mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan mau, ya. Kita datang beribadah dengan motivasi mengasihi Tuhan. Kita datang beribadah dengan motivasi menghormati Tuhan, ya. Tidak ada embel-embel lain, ya. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan dengan motivasi keliru. Tapi apapun keadaan saudara, masalah saudara, kondisi saudara mungkin terpuruk, saat itulah kita mau berseru. Karena Tuhan itu kasih, Dia tidak akan pernah meninggalkan. Kalau misalnya saat kita terpuruk karena dosa kita, pasti Tuhan tunjukkan, pasti Tuhan tunjukkan, sehingga membuat kita sadar, membuat kita, oh aku sedang berdosa, ampuni. Kita bisa minta ampun, haleluya. Jadi Tuhan, ya. Kita tidak usah baca dari Nahum pasal 1 ayat 3 atau bisa dibaca sekali. Silakan. Nahum pasal 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ya, tidak membiarkan. Tuhan itu memang panjang sabar, tapi sekali-kali tidak membiarkan orang berdosa, orang bersalah itu bebas dari hukuman. Ini satu tindakan keadilan. Mari kita akan melihat bukti, ya. Kasih Tuhan itu dicurahkan, kasih Tuhan itu dinyatakan, dibuktikan dengan tindakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia ini loh, wujud dari kasih Allah, wujud dari pribadi kealahan. Haleluya, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan itu tersirat bahwa itu adalah tindakan dari Allah kita. Puji Tuhan. Kita baca dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17. Kalau minggu lalu Lukas pasal 7, sekarang Lukas pasal 17. Silakan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat di ayat yang ke-11. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan kita tahu Samaria itu adalah satu kota di mana orang-orang Yahudi tidak bertegur sapa dengan orang Samaria, ya. Istilahnya boleh dikatakan musuh bebuyutan, gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus justru lewat di situ. Ketika dia mau masuk kota, masuk sebuah desa, ternyata ada 10 orang kusta.
Dan 10 orang kusta ini di mana? Tentu biasanya orang kusta itu tersisih dari pemukiman masyarakat, bahkan dari keluarganya. Jadi orang kusta, kekumpulan orang kusta berkumpul, ya. Mereka tinggal di luar desa. Mereka tersisihkan. Nah, ketika Yesus lewat di situ, tentu bukan satu kebetulan, ya. Dan Tuhan lewat di situ karena tahu ada orang-orang kusta yang ada di sini. Nah, ketika Tuhan Yesus lewat, kita membaca di ayat yang ke-12, ketika ia masuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa mereka harus berdiri agak jauh? Karena merasa kira-kira Tuhan mau nggak ya kalau saya minta tolong, gitu ya. Tapi mereka mengharapkan pertolongan itu dari Tuhan. Mereka berdiri agak jauh tapi memberanikan diri, ayat yang ke-13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Jadi mereka mengenal Yesus itu sebagai guru. Guru yang mengajar tentang kebenaran, guru yang tahu kalau dosa itu harus dihukum. Jadi orang kusta itu ibarat orang berdosa. Jadi mereka merasa kira-kira Yesus mau nggak dengan saya yang belepotan dengan dosa ini, yang penuh dengan kusta ini. Makanya dia berdiri agak jauh dan dia berseru, Guru, aku tetap membutuhkan kasih-Mu. Aku sadar orang berdosa, Engkau orang sempurna. Tapi tidak bisa tidak, aku membutuhkan Engkau. Haleluya. Dan ketika itu Tuhan menoleh, Tuhan melihat. Tuhan tidak berkata, kalau kamu minta tolong aku, kamu harus sembuh dulu, kamu harus ke dokter dulu, kamu harus mandi dulu, kamu harus membersihkan borok-borok kustamu itu. Tidak, Tuhan tidak memberikan syarat yang lain-lain. Ketika mereka membutuhkan Yesus, Yesus segera menjawab, ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata. Jadi orang-orang sekelompok orang kusta ini ada dalam pandangan Tuhan. Dan ketika mereka berseru, Tuhan menjawab. Apa jawaban Tuhan? Tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena syarat untuk menentukan orang ini masih kusta atau sudah sembuh itu adalah imam. Makanya Tuhan bilang, pergi, tunjukkan dirimu kepada imam. Kalau orang kusta atau saudara atau saya jadi orang kusta, loh aku masih kusta kok suruh menunjukkan diri kepada imam, malu nanti diusir sama imam karena saya masih kusta. Tapi ternyata ketika mereka lari mentaati apa yang Tuhan perintahkan, di tengah jalan kustanya jadi sembuh. Mereka tidak memberi alasan kepada Tuhan, Tuhan aku ini masih kusta, masa aku disuruh kepada imam-imam untuk menunjukkan diri kepada imam? Aku malu, nanti aku disuruh mentahirkan diri, nanti aku disuruh melakukan, kamu gak boleh ibadah, kamu masih kusta, kamu gak boleh masuk ruang ibadah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Yesus berkata pergi, tunjukkan, dan ketika mereka mentaati, kustanya menjadi sembuh. Kustanya menjadi sembuh. Nah saudaraku, ketika mereka sudah sembuh, yang 9 ini tentu mungkin melanjutkan perjalanannya, entah menuju ke imam, entah pergi pulang ke rumah karena sudah sembuh, tidak diceritakan. Tapi ada satu orang Samaria yang kembali kepada Yesus. Dia mengingat Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Jadi dia lari dan memuliakan Allah sambil berteriak, dia memuliakan Allah. Haleluya. Sambil berteriak mereka memuliakan Allah, dia memuliakan Allah, dan kemudian sujud kepada
Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku, kita melihat di sini sebagai orang kusta, kita melihat dulu kondisi orang kusta itu seperti apa. Dan orang kusta itu gambaran siapa? Orang kusta itu gambaran orang berdosa. Dan orang kusta itu seperti apa? Yang pertama, orang kusta itu orang yang terbuang, nggak boleh tinggal di pemukiman, ya. Orang yang tersingkirkan, dia harus hidup jauh dari pemukiman. Ngenes ya, sudah sakit, sudah kondisi tubuhnya sakit, dia harus tinggal sendiri. Nggak ada keluarga yang ngopeni, membersihkan boroknya mungkin, atau menyeka, mengganti bajunya, harus, nggak boleh kumpul. Nah, saudaraku, kondisi seperti ini sangat menyedihkan. Bukan hanya sakit yang menyedihkan, tapi jiwa ini loh, ya. Waduh, tekanan jiwa, ya. Pada saat COVID, ya, ketika ada orang COVID, wah, semua dilarang mendekat. Bahkan ketika mau memberi sesuatu aja dicandolkan di pintu, ya. Karena itu sangat menular. Nah, ini loh. Jadi orang-orang sedih, semakin sakit itu bukan karena apa? Semakin sakit bukan karena sakit tubuhnya, tapi jiwanya semakin tertekan, tersisihkan, ya, dan itu menjadi sakit. Nah, ini gambaran orang berdosa, dan orang kusta ini seperti ini, sangat menyedihkan, tersisihkan, ya. Dan kemudian orang kusta itu apa? Dia tidak punya harapan. Kenapa tidak ada asosiasi atau kumpulan yang punya pikiran, kasihan ya orang kusta kok harus disisihkan, ayo kita bentuk, ayo, ya, kita bentuk supaya orang-orang kusta ini boleh terobati, atau boleh terlawat, ya, boleh terlawat, dijak ngobrol, ya, mungkin diberi sesuatu wejangan, ya. Nah, itu bisa menghiburkan, bisa memberi semangat, bisa memberi apa? Bagi jiwa, bagi orang yang tersisihkan. Kalau ada orang-orang yang peduli, kalau ada orang-orang yang memperhatikan, itu akan sangat berbeda, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat di sini bahwa orang kusta ini sudah tersisihkan, dan mereka merasa, aduh, gak ada orang yang peduli dengan aku, dan itu yang membuat harapan mereka hampa, ya, membuat mereka tidak punya semangat bagaimana menjalani hidup ini karena merasa terbuang. Haleluya, kasihan sekali ya orang-orang seperti ini, ya. Puji Tuhan. Makanya kadang-kadang ada organisasi atau orang-orang yang peduli dengan anak-anak jalanan, dengan ODGJ yang ada di jalanan, ditangkap, dimandikan, dibersihkan, ditampung di sebuah perumahan. Dan saya mengucap syukur kalau ada organisasi seperti itu. Nah, saudaraku, mereka itu juga jiwa, mereka itu juga butuh pertolongan, ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dengan orang-orang seperti ini? Nggak usah jauh-jauh orang seperti ini. Apa yang bisa kita lihat dengan jiwa-jiwa di sekitar? Mungkin itu orang luar atau orang di dalam rumahmu yang sedang merasa tidak ada harapan, yang sedang merasa tersisih. Bisakah kita cerita tentang Tuhan yang bisa memberi harapan? Atau mungkin kita bisa melihat jiwa-jiwa di jemaat sendiri. Pernahkah kita memikir, kenapa ya itu? Kenapa kok tidak datang? Kenapa? Ada masalah apa, ya? Makanya dibentuk ketua-ketua kelompok-kelompok sel itu, tujuannya itu untuk menggembalakan, supaya tahu ada permasalahan. Nah, bisa dibahas bersama, bisa diberitahukan mungkin kepada saya, walaupun saya tidak bisa apa-apa, tapi paling tidak saya tahu masalahnya, dan itu menjadi agenda doa saya. Nah, saudaraku, orang-orang kusta ini kasihan, mereka tidak ada harapan. Bayangkan kalau saudara menjadi 10 orang kusta ini, ya. Nah,
Tapi 10 orang kusta ini ketika tersisih dari keluarga, dari pemukiman yang ada, dan ada kesempatan Yesus lewat, dan Yesus datang situ bukan sebuah kebetulan, tapi ini kesempatan bagi 10 orang kusta ini. Kapan lagi? Tidak tiap hari Tuhan Yesus lewat. Nah, kapan lagi Tuhan Yesus lewat? Saat itu dia gunakan kesempatan, haleluya, untuk berseru dan memohon belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya sedang membayangkan kondisi saya tidak ada harapan, saya sedang dalam kebutuhan pertolongan, kenapa kita tidak menggunakan kesempatan untuk berseru kepada Yesus? Karena Tuhan itu maha kasih, karena Tuhan itu maha murah dan maha mengampuni bagi orang yang berseru kepadanya, seperti Mazmur 86 tadi. Nah, saat saudara sedang terpuruk dalam keadaan yang tidak ada harapan, ayo kita berseru kepada Tuhan. Itu sebuah kesempatan. Kalau saudara sedang menghadapi penderitaan atau sedang mengalami kondisi yang tidak ada harapan, itu kesempatan bagi kita berseru. Kemarin anak-anak kaum muda membahas sebuah kisah dari 1 Samuel tentang Saul yang kehilangan keledai dan dia mencari keledai. Dan kemudian dengan kehilangan keledai itu Saul ketemu Samuel, dan ketika ketemu Samuel, Samuel mengurapi Daud. Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja. Puji Tuhan, agak hilang proe. Haleluya. Nah, saudara, kita melihat bahwa Saul ketika kehilangan ketemu Samuel, ditetapkan jadi raja. Jadi kehilangannya sudah tidak menjadi masalah, tapi kehilangan keledai itu membuat dia ketemu Samuel untuk diurapi menjadi raja. Jadi penderitaan yang saudara alami itu tentu kita akan melihat kuasa Allah kalau kita menggunakan kesempatan itu, ya. Jadi jangan sampai ketika saudara menderita, mungkin menderita sakit, mungkin menderita disisihkan, atau mungkin dihina orang, ya, dan kita menjadi sakit hati, jangan dibesarkan sakit hati itu. Jangan dibesarkan rasa nelangsa, aku kok seperti ini. Tapi pakailah kesempatan itu untuk berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini kondisiku, tolong aku, kuatkan aku, beri aku hikmat untuk aku bisa mengasihi setiap orang, untuk aku bisa move on, untuk aku bisa bangkit, tidak terpuruk. Haleluya, puji Tuhan, ya. Nah, saudaraku, ini orang kusta, sekalipun dia tersisih, tapi ketika ada Yesus lewat, dia menggunakan kesempatan. Saudara yang sudah tahu siapa Yesus, saudara yang sudah mengenal Allah, di mana setiap kali kita beribadah, karena kita tidak bisa ibadah dengan tidak mengenal Allah. Saudara dan saya beribadah karena kita kenal Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni, dan kita juga mau hidup seperti Allah yang mau mengampuni, ya. Dan kita beribadah kepadanya, kita tahu siapa Yesus. Makanya ketika ada penderitaan, kenapa kita tidak gunakan kesempatan untuk berseru, ya, memohon pertolongannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, ketika dia berseru dan dia memperhatikan apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan, pergi itu perlihatkan dirimu kepada imam, dan mereka taat. Ternyata ketaatannya itu membuahkan kesembuhan. Haleluya, ya. Kita tidak usah baca, ayatnya sudah dibaca tadi, ya. Nah, ketaatannya itu membuahkan kesembuhan bagi orang kusta. Ini dari sisi orang kusta. Tapi kita melihat kasih Tuhan dari sisi pribadi Yesus Kristus yang saat itu berjumpa dengan 10 orang kusta ini. Haleluya. Nah, ketika Yesus ada di situ,
Mereka memohon pertolongan. Tuhan tidak mengatakan kamu harus ganti baju dulu, kamu harus pulang ke rumah dulu, kamu harus membersihkan dirimu. Enggak, langsung Tuhan menjawab, ya, perlihatkanlah dirimu. Jadi ketika 10 orang kusta ini berseru, Tuhan tidak menunda, Tuhan menjawab. Haleluya, ya, Tuhan menjawab. Tunjukkan, perlihatkan dirimu. Haleluya. Jadi saudaraku, percayalah, ketika saudara berseru, Tuhan tidak pernah menunda. Dia pasti mendengar dan dia pasti menjawab. Dia pasti menyatakan suaranya. Kalau kita mau dengar, masalahnya kita nggak mau dengar. Ya, kalau kita mau dengar, haleluya. Orang kusta ini ketika berseru, "Guru, mohon belas kasihanmu," mereka pasti membayangkan guru ini mendekati, guru ini mengoles, menyentuh tubuhku sehingga aku sembuh. Pasti orang kusta ini mengharapkan seperti itu, ya kan? Pingin untuk mendapat kesembuhan. Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Pergi, tunjukkan, perlihatkan dirimu. Beda dengan apa yang diharapkan. Tapi ternyata dengan ketaatan itu, orang kusta ini sembuh. Nah saudara, kadang-kadang ketika kita terpuruk, putek, hati kita minta pertolongan, pengennya instan gitu ya. Nah ketika kita dengar suara Tuhan, lah kok gini suara Tuhan, gak enak, gak suka, aku gak suka, ya. Itu masalahnya, sehingga kita tidak bisa melihat. Makanya kita mau belajar apapun yang Tuhan katakan, kita mau belajar melakukan. Karena dengan melakukan itu kita akan memperoleh apa yang tidak pernah kita pikirkan. Dan bahkan apa yang kita harapkan itu dinyatakan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, kita melihat di sini Tuhan itu sangat mengasihi. Begitu saudara berseru, dia dengar. Haleluya. Dia bukan hanya dengar, tapi dia melakukan sesuatu. Ini loh kasih Tuhan. Dan ketika Tuhan menyusur kota Samaria, bukan kebetulan, tapi Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi di sana. Tuhan tahu di sana ada sekelompok orang yang tidak ada harapan. Makanya Tuhan menyusur, melewati tempat itu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan menyiapkan dirinya untuk memberi pertolongan kepada saudara. Jangan buang kesempatan, ya. Puji Tuhan. Nah, 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Silakan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, sesungguhnya hari ini hari perkenanan, hari penyelamatan. Jadi ketika saudara sedang mengalami penderitaan, ingat kasih Tuhan. Inilah saatnya Tuhan aku berseru, ya. Ini saatnya hari perkenanan itu. Kapan? Hari perkenanan itu kapan? Ya ketika kita tahu bahwa Yesus masih bisa mendengar doa kita. Dan Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Dia pasti mendengar, ya. Nah ketika kita tahu bahwa Tuhan itu dengar doa kita, ayo kita berseru, ya. Inilah waktu perkenanan itu, inilah waktu penyelamatan itu. Jangan buang kesempatan, jangan membesarkan kenelangsaan kita, ya, sampai kita terpuruk dan kita mengingat bagaimana aku kok begini, bagaimana ya orang-orang kok nggak peduli aku, bagaimana ya aku sudah semakin menderita. Buang itu. Ini perkenanan itu, ini kesempatan itu untuk berseru kepada Tuhan. Haleluya. Dan saudara akan merasakan betapa kasih-Nya yang luar biasa. Ya, kasih Tuhan untuk semua
orang. Haleluya. Kasih Tuhan itu tidak untuk orang yang baik-baik, ya. Bahkan kebaikan itu tidak bisa menyelamatkan seseorang. Haleluya. Dan kebaikan manusia itu seperti kain kotor, ya. Jadi saudaraku, mutlak saudara dan saya butuh Tuhan Yesus, ya. Puji Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu untuk semua orang. Untuk orang kusta yang tersisih pun Tuhan mau mendekat, Tuhan mau mendengar seruannya. Lukas 6 ayat 35, silakan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Iya, ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu terima kasih sekalipun. 10 orang kusta semua sembuh, yang 9 tidak tahu terima kasih. Tapi Tuhan tetap baik menyembuhkan mereka, ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, mengampuni, Tuhan bilang kasihilah musuh, ya. Dan setelah mengasihi, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu tunjukkan, itu yang Tuhan mau, ya. Jangan sampai ada musuh yang menyakiti kita, yang merugikan kita, yang membuat kita hancur mungkin. Jangan kita memikir-mikirkan, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi tugas kita mengasihi, mengampuni. Haleluya. Maka upahmu besar di sorga, kata ayat itu. Upahmu besar di sorga. Tanpa kita minta, Tuhan itu tahu. Tuhan menyediakan upah di sorga. Walaupun di bumi tidak dilihat, tapi upah di sorga Tuhan siapkan. Dan Tuhan itu baik kepada semua orang. Mosok kita milih-milih, ya kan? Kalau Tuhan aja baik kepada semua orang, mosok kita milih-milih? Kita juga harus mengasihi semua orang. Haleluya. Kasih tentu juga dengan mendidik. Haleluya. Nah, ketika Tuhan melihat satu orang kusta ini kembali, ya, orang Samaria, bukan orang Yahudi, tapi orang Samaria justru datang sujud mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan bilang, kenapa kok cuma satu orang kusta ini, ya? Tuhan bertanya-tanya, mengapa? Coba kita baca sekali lagi, ya, di Lukas 17 ayat yang ke 17 saya bacakan. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tuhan bertanya-tanya, neng di kabeh wong sing songo, ya, kok masih sing balik cuma 1 orang? Yang songo 9 sudah tak sembuhkan, itu kemana? Saudara, Tuhan tidak gila hormat. Tuhan tidak minta ucapan terima kasih mereka. Tapi yang Tuhan ingin mau, supaya mereka bukan menerima kesembuhan dari Tuhan, tapi yang Tuhan inginkan supaya mereka menerima pribadi Tuhan. Itu sebetulnya, ya. Bukan Tuhan minta, ayo kamu bilang terima kasih kepada saya. Enggak. Tapi Tuhan ingin memberikan lebih dari kesembuhan itu, ya. Jadi saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan hanya minta disertai, hanya minta diberkati, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukan itu yang kita minta, bukan itu yang kita harapkan. Itu hanya sebatas di dunia ini tok loh. Tapi Tuhan mau kita memiliki pribadi Yesus itu loh. Haleluya. Bukan kita mengharapkan pertolongannya tok, bukan kita mengharapkan kesembuhannya tok, bukan kita mengharapkan berkatnya tok, bukan. Tapi miliki pribadi Yesus seutuhnya. Maka kita akan bisa jalani hidup ini dengan luar biasa. Haleluya. Tidak baperan mungkin, ya.
ada banyak permasalahan kita hadapi bersama Tuhan. Tuhan kan tahu, Tuhan kan mampu, Tuhan bisa. Tolong jaga hati saya untuk aku bisa tetap mengasihi Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, itu yang Tuhan mau, ya, supaya mereka, bukan Tuhan minta terima kasihnya, tapi Tuhan mau supaya mereka menemukan pribadi Yesus. Amos pasal 5 ayat 4. Silakan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah aku maka kamu akan hidup. Saudara dan saya bukan hanya perlu hidup di dunia, tapi kita butuh hidup yang kekal. Dan ini loh yang Tuhan siapkan. Ini kebutuhan kita yang sesungguhnya. Bukan cuma butuh hidup di dunia toh, tapi kita butuh hidup yang kekal. Makanya Tuhan bilang carilah aku maka kamu akan hidup. Dan ini yang Tuhan mau kepada orang-orang kusta itu. Cari aku, temukan aku. Jangan cari kesembuhanku toh, ya, cari, temukan pribadiku. Dan ini yang harus kita kejar, ya, saudaraku, ya. Puji Tuhan. Ya, jika kita menyadari tentang kasih Tuhan yang besar, apa respon kita? Apa tanggapan kita, ya? Maka saya menganjurkan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita tahu kasih Tuhan yang besar, ayo kita datang kepada Tuhan dan berseru. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita, ya. Kalau Tuhan mengasihi kita, pasti Tuhan dengar doa kita. Tuhan handle persoalan kita yang kita tidak mampu. Mungkin bukan hanya menghandle itu mungkin pasti, ya, menopang itu pasti, tapi Tuhan itu nuntun loh, nuntun, memberitahu, oh kamu harus begini, kamu lakukan ini. Tuhan itu memberi hikmat dan akal budi. Apa yang harus kita lakukan? Puji Tuhan, walaupun kadang-kadang kita masih keliru, ya, tapi Tuhan itu dengan lembut, dengan telaten menuntun kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan kasih besar, kasihnya Tuhan itu besar, maka kita perlu datang dan berseru kepada Tuhan, memohon apa? Belas kasihan, ya. Dan yang kedua, mari jangan hanya mencari berkatnya, tapi temukan Yesus pemberi berkat. Ya, percuma kalau kita cuma minta berkat itu tetesan saja, ya, tetesan saja. Tapi kalau kita punya sumbernya, wah luar biasa, bisa meludak gitu, ya, airnya, dan bisa mengalir, dibagikan ke sana kemari. Wah luar biasa. Ayo, jangan kita hanya mengharapkan tetesan kasih Tuhan, berkat yang sepertil di dunia ini, tapi kita mengharapkan sumbernya. Pribadi Yesus itu menjadi bagian kita, ya, di Tuhan. Dan kalau itu menjadi bagian kita, jiwa saudara, jiwa saya disegarkan, sehingga kita akan selalu berseri, selalu melangkah dengan sukacita, ya, tidak peduli kondisi tubuhnya seperti apa, tidak peduli masalah hidupnya seperti apa, tapi dijalaninya dengan penuh sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kasih Tuhan tidak bersyarat. Ayo kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.